wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ainun akan menjelaskan mengenai pengeluaran konsumsi masyarakat, di mana pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel makroekonomi dalam identitas pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran. Variabel ini lazim dilambangkan dengan huruf C atau consumption. Secara makroagregat, pengeluaran konsumsi masyarakat berbanding lurus dengan pendapatan nasional, di mana jika pendapatan semakin besar, maka pengeluaran konsumsi pun juga semakin besar. Itu juga berlaku untuk perilaku tabungan. Pada masyarakat yang kehidupan ekonominya yang relatif belum mapan, biasanya angka MPC mereka relatif besar, sedangkan angka MPS mereka relatif kecil. Artinya, jika mereka memperoleh tambahan pendapatan, maka sebagian besar tambahan pendapatannya itu akan teralokasikan untuk konsumsi. Hal sebaliknya juga berlaku pada masyarakat yang kehidupan ekonominya sudah relatif lebih mapan. Selanjutnya itu teori konsumsi, di mana pengeluaran konsumsi terdiri dari konsumsi pemerintah atau government consumption dan pengeluaran rumah tangga atau household consumption, di mana adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga antara lain faktor ekonomi, yaitu pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga, tingkat bunga, dan perkiraan tentang masa depan. Yang kedua itu faktor demografi, yaitu jumlah penduduk dan komposisi penduduk. Yang ketiga itu faktor-faktor non-ekonomi. Biasanya faktor sosial budaya masyarakat paling berpengaruh terhadap besarnya konsumsi. Selanjutnya itu perilaku konsumsi masyarakat dalam perekonomian. Istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka menurut Shipman dan Kanuk tahun 1994. Secara umum, perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa, setelah melakukan kegiatan mengevaluasi. Penurunan proporsi pengeluaran konsumen masyarakat dalam membentuk permintaan agregat menyeratkan dua hal. Yang pertama, peran tabungan masyarakat terhadap pendapatan nasional semakin besar. Kedua, peran sektor-sektor penggunaan lain dalam membentuk permintaan agregat semakin besar, khususnya sektor pembentukan modal atau investasi dan sektor ekspor-impor. Dalam perekonomian ada beberapa pendekatan yang mempelajari perilaku konsumen, antara lain pendekatan tradisional dan pendekatan modern. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai pola konsumsi masyarakat, di mana sikap seorang individu mempengaruhi pola pikir pembelian barang atau jasa terhadap barang yang akan dikonsumsinya. Nah, hal tersebut didasarkan pada beberapa faktor, yang diantaranya ada faktor kebudayaan, faktor sosial, dan faktor psikologis. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola konsumsi. Yang pertama adalah tingkat pendapatan masyarakat. Di sini masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki tingkat konsumsi yang tinggi pula. Begitupun sebaliknya, masyarakat yang mempunyai tingkat pendapatan yang rendah akan mempengaruhi tingkat konsumsi yang rendah pula. Yang kedua adalah selera konsumen, di mana setiap orang memiliki selera konsumsi yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah tingkat pendidikan masyarakat, di mana masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi pola konsumsi dari barang atau jasa. Yang keempat adalah lingkungan. Contohnya Indonesia memiliki suhu atau daerah tropis. Dia tidak membutuhkan seperti baju hangat ataupun jaket-jaket yang tebal, tidak seperti daerah seperti Eropa dan lain-lain sebagainya yang membutuhkan pakaian hangat. Nah, yang kelima adalah jumlah keluarga.
Masyarakat yang memiliki jumlah keluarga yang banyak akan mempengaruhi pola konsumsi yang banyak pula, sedangkan masyarakat yang memiliki keluarga yang sedikit akan memiliki tingkat konsumsi yang rendah. Nah, yang terakhir adalah harga barang. Nah, di sini harga barang merupakan faktor yang sangat mempengaruhi. Karena kenapa? Harga barang akan cenderung mempengaruhi pola konsumsi. Harga barang yang rendah, masyarakat akan cenderung mengkonsumsi lebih banyak, sedangkan ketika harganya tinggi, masyarakat akan cenderung mengurangi pola konsumsi. Selanjutnya adalah mengenai dimensi ketimpangan pengeluaran konsumsi. Melalui perbandingan perilaku dan pola konsumsi masyarakat telah disimpulkan bahwa ada kesenjangan antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan. Namun, pengeluaran konsumsi masyarakat itu sendiri dapat pula difungsikan untuk mendeteksi ketimpangan kemakmuran antara lapisan masyarakat yang ada, di mana terdapat kecenderungan umum bahwa semakin rendah kelas pengeluaran masyarakat, semakin dominan alokasi belanja untuk pangan. Di lain pihak, kian tinggi kelas pengeluaran masyarakat, maka akan mempengaruhi proporsi belanjanya yang akan digunakan untuk mengkonsumsi yang bukan makanan. Nah, jenis makanan yang dikonsumsi juga berbeda, begitupun sebaliknya. Semakin tinggi pengeluarannya, maka semakin besar proporsi secara umum. Berdasarkan data proporsi jenis penggunaan terhadap konsumsi masyarakat berdasarkan triwulan 2016 hingga 2017. Berdasarkan data tersebut, bisa dilihat bahwa penggunaan konsumsi masyarakat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dilihat dari pola konsumsi terhadap makanan dan minuman. Dia berada pada posisi yang teratas, 39% di tahun 2016, dan di tahun 2017 mengalami peningkatan hingga 39%. Saya Aslinda Sarah akan menjelaskan mengenai tabungan masyarakat. Tabungan masyarakat pada dasarnya adalah bagian dari pendapatan yang diterima oleh masyarakat yang tidak digunakan untuk konsumsi. Atau dengan kata lain, tabungan masyarakat merupakan selisih antara pendapatan dan konsumsi masyarakat. Sedangkan tabungan pemerintah adalah selisih positif antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin. Kedua macam tabungan ini kemudian membentuk tabungan nasional, yang merupakan sumber dana investasi. Dalam konsep mikroekonomi, ada dua jenis tabungan. Yang pertama, yaitu yang dititipkan pada lembaga perbankan, dan yang kedua, yang disimpan sendiri dalam bentuk celengan. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan konsep makroekonomi, di mana tidak semua sisa pendapatan dapat disebut sebagai tabungan. Hanya yang dititipkan pada lembaga perbankan sajalah yang dapat disebut sebagai tabungan, karena dapat disalurkan sebagai konsumsi. Sedangkan sisa pendapatan yang disimpan sendiri dalam bentuk celengan tidak termasuk dalam jenis tabungan itu sendiri. Tabungan masyarakat bersama-sama dengan tabungan pemerintah serta dana dari luar negeri merupakan sumber pembiayaan investasi. Dalam rangka menggalakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, tabungan masyarakat senantiasa diupayakan untuk terus meningkat. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Yang pertama yaitu fungsi konsumsi. John Maynard Keynes menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi masyarakat tergantung pada tingkat pendapatannya. Jadi, semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin tinggi pula pengeluaran konsumsi masyarakat, dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, James S. Duesenberry berpendapat bahwa tingkat pendapatan yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi masyarakat, bukan tingkat pendapatan efektif. Maksudnya, pendapatan rutin yang secara faktual diterima, tapi oleh tingkat pendapatan relatif. Kemudian, Milton Friedman mengajukan model pendapatan yang menentukan besar kecilnya konsumsi adalah tingkat pendapatan permanen. Kemudian fungsi tabungan. Fungsi tabungan dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama yaitu pendapatan, kedua suku bunga, ketiga inflasi, dan keempat penerimaan ekspor. Berikut adalah data dari tabungan bruto domestik, investasi non-finansial domestik, dan tabungan luar negeri dalam triliun rupiah
pada tahun 2009 sampai tahun 2015. Namun di sini yang lengkap datanya hanyalah pada tahun 2009 sampai 2014, sedangkan data tahun 2015 tidak begitu lengkap. Yang pertama yaitu tabungan bruto domestik. Di sini pada tahun 2009 sampai tahun 2014, tabungan bruto domestik terus mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2009 jumlahnya yaitu 1.698,2 dan pada tahun 2014 jumlahnya yaitu 3.327,9. Begitupun dengan investasi non-finansial domestik juga mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai tahun 2014. Pada tahun 2009 jumlahnya yaitu 1.737,1 dan hingga 2014 jumlahnya 3.653,1. Akan tetapi hal ini berbeda dengan jumlah tabungan luar negeri yang mengalami fluktuasi. Di sini kita bisa melihat bahwa pada tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012 tabungan luar negeri mengalami peningkatan dari 38,9 hingga 382,0. Akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2013 dan sampai tahun 2015 dari 382,0 menjadi 258,7. Pada sebuah seminar di Columbia University, New York, Amerika Serikat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa tingkat partisipasi tabungan masyarakat Republik Indonesia masih rendah, sehingga hal itu menghambat pendanaan investasi, termasuk di sektor infrastruktur. Saat ini, tingkat tabungan atau saving rate Indonesia masih rendah, yakni berkisar antara 30% hingga 33%. Angka ini dipandangnya lebih rendah dibanding Cina, tapi lebih baik dibanding negara-negara Amerika Latin. Berdasarkan data Bank Dunia, tingkat tabungan kotor atau gross saving rate Indonesia pada tahun 2017 berada di angka 30,87% dari produk domestik bruto. Angka ini memang lebih rendah dibanding Cina yakni 47%, dan memang lebih baik dibanding negara seperti Brasil yakni 15%, Argentina 13%, atau Chile yang ada di angka 21%. Saving rate di Indonesia masih sekitar 30 hingga 33%, di mana kondisi ini masih di bawah sejumlah negara besar seperti Cina. Rendahnya saving rate di Indonesia disebabkan karena masyarakat lebih senang berinvestasi di aset tetap seperti tanah. Padahal, himpunan tabungan di produk jasa keuangan sangat bermanfaat untuk pendanaan investasi, utamanya infrastruktur. Urunan dana masyarakat sangat penting agar infrastruktur tak melulu menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pada tahun 2019, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur senilai 415 triliun rupiah atau naik 2,4% dibanding tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2018 yakni 410,4 triliun rupiah. Tingginya tingkat tabungan juga berguna agar daya tahan ekonomi semakin membaik pasca diserang taper tantrum pada tahun 2013 silam. Adapun taper tantrum adalah kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat secara serentak dan mengakibatkan aliran modal keluar dari Indonesia. Lantaran The Fed memberikan sinyal akan menaikkan suku bunga acuan. Dibandingkan 4 fragile country lainnya, yakni Brasil, India, Turki, dan Afrika Selatan, Indonesia menjadi salah satu yang paling berdaya tahan di dunia.